Gigs, gimana nih puasanya? Masih pada lancar kan? Belum ada bolongnya? Kali ini aku mau bahas tentang jenderal-jenderal muslim yang terkenal. Gak cuma jadi contoh pemimpin yang baik, pintar, ada juga loh jenderal yang gak pernah kalah sekalipun dalam peperangan. Siapa aja mereka? Ayo kita simak. Oh iya, aku disclaimer dulu nih, maaf ya kalau aku salah sebutin nama-namanya. Dan juga di sini aku cuma bahas jenderal atau panglima perang muslim kecuali Nabi Muhammad SAW, karena beliau sejatinya adalah pemimpin dari semua jenderal-jenderal yang akan aku jelasin nanti. Jadi tentu aja nggak mungkin aku bandingkan. Udah jelas lah, beliau ada di peringkat teratas. Oke, nggak pakai lama, sekarang kita bahas. Babur Zairuddin Muhammad. Babur adalah tokoh luar biasa dalam sejarah dunia yang dikenal karena mendirikan Kekaisaran Mughal di anak benua India. Wilayah terluas Kekaisaran Mughal meliputi hampir seluruh India, kecuali bagian selatan, Pakistan, Bangladesh, sebagian Afghanistan, sebagian Nepal, dan sedikit wilayah Bhutan. Sebagai keturunan timur dari pihak ayahnya dan Genghis Khan dari pihak ibunya, Babur menggabungkan tradisi prajurit Asia Tengah dengan visi kenegaraan dan perlindungan budaya yang menjadi dasar bagi salah satu kekaisaran yang bertahan lama dalam sejarah, sekitar tahun 1526 sampai 1857. Babur lahir pada tanggal 14 Februari 1483 dengan nama Zahiruddin Muhammad di Andijan, di lembah Fergana, yang sekarangnya Uzbekistan. Karena namanya sulit diucapin sama tentara Turko-Mongol, maka dipilih nama Babur, yang dalam bahasa Persia artinya harimau, yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan kekuasaan, yang menegaskan dia sebagai seorang pemimpin dan pejuang. Ayahnya, Umar Sheikh Mirza, itu keturunan timur. Ibunya, Kutluk Nigar Khanum, adalah keturunan Genghis Khan. Punya darah leluhur yang gak main-main nih. Babur ngewarisin tahta Fergana pada usia muda, 12 tahun. Setelah kematian ayahnya, Babur ngerebut Samarkand, ibu kota Timurid, pada usia 14 tahun. Tapi dia kehilangan Samarkand tidak lama setelah itu karena pertikaian internal dan kurangnya sumber daya pada saat itu. Babur nyoba beberapa kali buat ngerebut kembali Samarkand, tapi upaya tersebut nguras sumber dayanya dan maksa dia nyari wilayah lain buat ditaklukkan. Kemudian Babur ngalihin fokusnya ke Kabul, ibu kota Afghanistan modern, yang berhasil direbutnya tahun 1504. Kota ini jadi basis operasinya dan batu loncatan untuk penaklukan berikutnya. Sasaran penaklukan berikutnya adalah Kesultanan Delhi yang dikuasai oleh Ibrahim Lodi. Pertempuran Panipat pertama terjadi di tahun 1526 antara Babur melawat Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi punya pasukan sekitar 70.000 dan 1.000 pasukan gajah. Tapi dia tidak memiliki senjata mesiu, sementara Babur cuma punya 12.000 pasukan yang kebanyakan menggunakan senjata mesiu. Babur juga bawa sekitar 20 meriam. Strategi Babur yang jenius bisa dengan efektif dan efisien mengalahkan pasukan Ibrahim Lodi yang lebih banyak. Gajah yang takut sama suara dari senjata mesiu dan meriam justru bikin porak-poranda barisan pasukannya sendiri. Pertempuran ini menandai dimulainya Kekaisaran Mughal di India. Setahun kemudian, tahun 1527, Babur ngalahin Rana Sanga, pemimpin kerajaan Mewar. Kemenangan ini memperkuat kekuasaannya atas India Utara dan nunjukin kehebatan militernya. Sayangnya Babur meninggal pada tanggal 26 Desember 1530 di Agra, India. Penyebab pasti kematiannya masih belum jelas. Beberapa sumber nyebutin bahwa dia sakit. Awalnya Babur dimakamkan di Agra. Jenazahnya kemudian dipindahkan ke Kabul, memenuhi wasiat terakhirnya. Sebelum meninggal, Babur menulis autobiografinya, Baburnama, dalam bahasa Chagatai Turki yang dianggap sebagai mahakarya sastra dunia. Sultan Sulaiman the Magnificent. Tokoh satu ini pernah aku bahas di sejarah Kesultanan Ottoman, kalian bisa cek videoku yang itu ya. Aku bahas sedikit aja di sini. Sulaiman yang pertama yang oleh dunia barat dijuluki Sulaiman the Magnificent adalah cicit dari Muhammad Al-Fatih. Di Ottoman, dia dipanggil Sulaiman Al-Kanuni atau Sulaiman Sang Pemberi Hukum. Perubahan hukum dan administratifnya itu ngasih birokrasi yang stabil bagi pemerintahan kekaisaran, jadi bikin dia mendapatkan gelar pembuat hukum. Sulaiman yang pertama lahir 6 November 1494 di Trabzon di Pantai Laut Hitam. Sulaiman I diangkat sebagai gubernur Manisa sebelum naik tahta menjadi sultan. Dia nih sultan ke-10 dan yang paling lama berkuasa di Kekaisaran Ottoman, tahun 1520 sampai 1566. Pemerintahannya nandain puncak kekuasaan Ottoman, perluasan wilayah, dan perkembangan budaya.
Pemerintahan Sulaiman yang pertama dianggap sebagai zaman keemasan Kekaisaran Ottoman dengan pencapaian luar biasa dalam seni, arsitektur, sastra, dan sains. Banyak bangunan terkenal yang dibangun termasuk Masjid Sulaimaniye di Istanbul, sebuah mahakarya arsitektur Ottoman yang dirancang oleh arsitek legendaris Mimar Sinan. Sulaiman yang pertama kemudian meninggal tanggal 6 September 1566 selama pengepungan Sigetvard di Hongaria. Dia kemudian digantiin sama putranya, Selim yang kedua. Sulaiman yang pertama dimakamkan di sebuah makam besar di kompleks Masjid Sulaimaniye di Istanbul. Di bawah Sulaiman I, Kekaisaran Ottoman mencapai wilayah geografis terluasnya, membentang dari Eropa Tengah sampai Afrika Utara dan Timur Tengah. Salah satu quote Sulaiman yang pertama adalah, "Orang-orang menganggap kekayaan dan kekuasaan sebagai takdir terbesar, tapi di dunia ini, kesehatan adalah keadaan yang terbaik." Nah, gigs, makanya jaga kesehatan ya. Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad adalah seorang jenderal muslim suku Barbar yang memainkan peran penting dalam perluasan awal Islam ke Eropa. Dia terkenal karena mimpin penaklukan Umayyah di semenanjung Iberia yang sekarangnya Spanyol dan Portugal. Pada tahun 711 ngelawan kerajaan Visigoth yang meletakkan dasar bagi hampir 800 tahun pemerintahan Islam di wilayah tersebut yang dikenal sebagai Al-Andalus atau Andalusia. Tariq bin Ziyad lahir sekitar tahun 670, kemungkinan di wilayah Aljazair atau Maroko saat ini. Tariq keturunan suku Berber, kelompok etnis asli Afrika Utara, dan bertugas di bawah kekhalifahan Umayyah sebagai pemimpin militer terpercaya. Tariq memperoleh pengakuan sebagai jenderal yang terampil pas lagi bertugas di bawah Musa bin Nusair, gubernur Afrika Utara. Kesetiaan, kecerdasan militernya bikin dia jadi komandan ekspedisi ke Iberia. Penaklukan Tariq atas menanjung Iberia itu merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam dan Eropa. Tempat Tariq mendarat pertama kali pada saat itu dinamai Jabal Tariq atau Gunung Tariq. Dinamai untuk menghormati dia, yang kemudian namanya dilatinkan menjadi Gibraltar. Pada Juli 711, pasukan Tariq bertempur dengan pasukan Raja Visigoth, Roderick, yang jauh lebih besar dalam pertempuran Guadalete. Meskipun kalah jumlah, kecemerlangan strategi Tariq dan juga perpecahan internal di antara suku Visigoth itu menghasilkan kemenangan bagi umat muslim. Raja Roderick terbunuh dan kerajaan Visigoth runtuh. Salah satu momen Tariq yang paling terkenal adalah pidato motivasinya kepada pasukannya sebelum pertempuran Guadalete. Menurut legenda, Tariq memerintahkan pembakaran kapal-kapal mereka setelah mendarat yang melambangkan komitmen untuk menang atau mati. Konon, Tariq pernah mengatakan, "Wahai para pejuangku, kemana kalian akan lari? Di belakang kalian ada lautan, di depan kalian ada musuh. Demi Allah, kalian tidak punya pilihan lain selain berperang." Pidatonya ini menginspirasi anak buahnya dan Tariq kemudian dikenal sebagai pemimpin yang tak kenal takut. Setelah kemenangan itu, Tariq dengan cepat maju ke jantung Iberia. Kota-kota penting kayak Toledo, ibu kota Visigoth, Seville, dan Cordoba itu jatuh ke tangan pasukannya. Keberhasilan Tariq membuka jalan bagi Musa bin Nusair buat bergabung dengannya sebagai bala bantuan dan memantapkan kendali Muslim atas bagian besar Iberia. Ini menandai dimulainya periode kekuasaan Islam di Iberia yang berlangsung hingga Reconquista atau upaya penaklukan kembali Andalusia oleh kaum Kristen Eropa tahun 1492. Kehadiran Islam di Iberia memperkenalkan pengetahuan maju dalam sains, matematika, kedokteran, arsitektur, dan sastra yang mempengaruhi budaya Eropa selama berabad-abad. Pemerintahan Tariq menerapkan kebijakan toleransi beragama yang memperbolehkan umat Kristen dan Yahudi menjalankan agama mereka di bawah kekuasaan Islam. Tariq diyakini wafat sekitar tahun 720, tapi rincian kematiannya kurang begitu jelas. Sultan Muhammad Al-Fatih, Mehmed yang kedua. Ini juga udah pernah aku bahas detail di video aku sebelumnya, monggo kalian bisa cek ya. Semua udah tahu dong ya karir puncak Sultan Muhammad Al-Fatih apa? Yes, Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel di usianya yang baru 21 tahun aja. Konstantinopel pun diubah jadi ibu kota Ottoman hingga berakhirnya kesultanan ini nantinya. Muhammad Al-Fatih dianggap sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Islam dan dunia. Penaklukan dan reformasinya mengubah Kekaisaran Ottoman menjadi kekuatan dominan yang bertahan selama berabad-abad. Warisan Muhammad Al-Fatih sebagai komandan militer yang brilian, pemimpin visioner, dan pelindung budaya itu terus menginspirasi kegaguman di seluruh dunia. Baybars yang pertama. Baybars yang pertama yang juga dikenal sebagai Al-Malik Al-Zahir Rukn Al-Din Baybars adalah salah satu sultan Mamluk
paling berpengaruh di Mesir dan Suriah. Dia terkenal karena keahlian militernya, reformasi administrasi, dan kepemimpinannya dalam mempertahankan dunia Islam dari tentara salib dan bangsa Mongol. Pemerintahnya menandai zaman keemasan bagi Kesultanan Mamluk. Baybars lahir tahun 1223 di wilayah Dasti Kipchak yang sekarangnya Kazakhstan atau Rusia Selatan. Baybars berasal dari suku Kipchak Turki. Dia ditangkap sama bangsa Mongol pas masih anak-anak dan dijual sebagai budak. Kemudian dia dibeli sama pejabat Ayubiyah di Suriah dan akhirnya dilatih sebagai prajurit budak. Secara perlahan, Baybars naik pangkat berkat keterampilan kepemimpinannya yang luar biasa, keberanian dan kecerdasannya. Baybars memainkan peran penting dalam kemenangan Mamluk atas bangsa Mongol di Ain Jalut di Palestina tahun 1260, salah satu pertempuran paling signifikan dalam sejarah dunia. Kemenangan ini menghentikan ekspansi bangsa Mongol ke arah barat dan mengamankan kelangsungan hidup dunia Islam. Di tahun yang sama, setelah pembunuhan Sultan Qutus di mana Baybars terlibat, Baybars jadi Sultan Mesir dan Suriah. Baybars mengambil gelar Al-Malik Al-Zahir yang berarti raja yang nyata. Baybars dianggap sebagai salah satu pemimpin militer terhebat dalam sejarah Islam. Dia meluncurkan beberapa kampanye untuk mengusir tentara salib dari Levant. Dia merebut kota-kota penting seperti Caesarea, Arsuf, dan Safed, dan melemahkan negara-negara tentara salib. Tahun 1268, Baybars menaklukkan Antioquia, mengakhiri kerajaan tentara salib yang berusia hampir 170 tahun. Baybars meninggal di tahun 1277 di Damaskus, kemungkinan karena diracun. Pemerintahan Baybars dikenal sebagai periode stabilitas, keberhasilan militer, dan pertumbuhan budaya. Dia meletakkan dasar bagi kekuatan dan umur panjang Kesultanan Mamluk yang bertahan sampai awal abad ke-16. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai Saladin, adalah seorang pemimpin muslim yang terkenal karena perannya dalam perang salib, khususnya atas kemenangannya di pertempuran Hattin dan perebutan kembali Yerusalem. Sikap kesatria, kepemimpinan, dan komitmennya terhadap prinsip-prinsip Islam membuatnya dihormati oleh orang-orang muslim dan Kristen sezamannya. Saladin lahir tahun 1137 atau 1138 di Tikrit, sekarangnya Irak. Ia dibesarkan di Damaskus. Di sana dia menerima pendidikan yang kuat dalam hukum Islam, teologi, dan sastra. Saladin mulai karirnya sebagai seorang prajurit di bawah Nur ad-Din Zengi, penguasa Suriah. Tahun 1169, setelah kematian pamannya, Sirkuh, Saladin diangkat jadi wazir Mesir oleh Kekhalifahan Fatimiyah. Di Kekhalifahan Fatimiyah, wazir adalah menteri senior yang bertugas sebagai menteri sipil utama atau penasihat para khalifah. Saat itu, mayoritas penduduk di Mesir beragama Syiah. Semasa pemerintahannya, Saladin itu mereformasi pemerintahan dan juga ekonomi Mesir. Dia juga menghapuskan kekhalifahan Syiah Fatimiyah tahun 1171 yang berpusat di Kairo dan memulihkan kembali Mesir dengan kekhalifahan Abbasiyah Sunni yang berpusat di Baghdad. Dengan kematian Nur ad-Din tahun 1174, Saladin memperoleh kemerdekaannya dan mulai nyatuin Mesir nih, Suriah, dan sebagian Irak di bawah kepemimpinannya. Di tahun yang sama, Saladin mendirikan dinasti Ayubiyah yang berpusat di Mesir dan Suriah. Saladin ini memprioritaskan penyatuan negara-negara muslim yang terpecah di Timur Tengah buat melawan tentara salib. Dia menggunakan diplomasi, aliansi, dan kekuatan militer untuk menyatukan wilayah-wilayah Damaskus, Aleppo, dan Mosul. Salah satu kemenangan terbesar Saladin, pertempuran Hattin, terjadi di dekat Laut Galilea, tanggal 4 Juli 1187. Saladin secara meyakinkan mengalahkan pasukan tentara salib, menangkap Guy dari Lusignan, dan Reinaud dari Chatillon. Reinaud yang terkenal karena menyerang peziarah muslim dieksekusi secara pribadi oleh Saladin. Setelah kemenangan di Hattin, pasukan Saladin bergerak menuju Yerusalem, merebut kembali kota itu pada tanggal 2 Oktober 1187, setelah hampir 88 tahun di bawah kekuasaan tentara salib. Nah, perlakuan Saladin terhadap penduduk Yerusalem itu ditandai dengan belas kasihan. Tidak seperti tentara salib tahun 1099 yang telah membantai penduduk kota, Saladin mengizinkan umat Kristen pergi dengan damai setelah membayar uang tebusan. Setelah merebut kembali Yerusalem, Saladin menghadapi Perang Salib ketiga tahun 1189 sampai 1192 yang dipimpin oleh Richard the Lionheart dari Inggris, Philip II dari Prancis, dan Frederick Barbarossa dari Holy Roman Empire. Kisah Saladin melawan Richard the Lionheart udah pernah aku bahas, monggo cek video yang itu. Frederick Barbarossa juga udah pernah aku singgung di video Holy Roman Empire, monggo dicek juga.
Saladin menghadapi Richard dalam beberapa pertempuran penting, termasuk pengepungan Acre tahun 1191 dan pertempuran Arsuf. Walaupun Richard menang di beberapa pertempuran, tapi dia tidak bisa merebut kembali Yerusalem. Saladin dan Richard merundingkan gencatan senjata yang memungkinkan umat Kristen mempertahankan kendali atas jalur pantai dan hak ziarah ke Yerusalem, sementara kota itu tetap di bawah kendali umat Muslim. Semua itu disepakati di Perjanjian Ramlah tahun 1192. Saladin pun meninggal tanggal 4 Maret 1193 di Damaskus, Suriah. Kemungkinan penyebabnya karena demam atau kelelahan akibat berperang selama bertahun-tahun. Setelah kematiannya, diketahui bahwa Saladin tidak meninggalkan kekayaan apapun karena dia telah memberikan kekayaannya kepada orang miskin. Saladin dikenal karena pemerintahannya yang adil dan komitmen terhadap keadilan, mengikuti prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Saladin ini orangnya yang sangat saleh dan dia berusaha memerintah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dia membangun masjid, madrasah, juga rumah sakit. Bahkan musuh-musuhnya mengagumi Saladin karena perilaku terhormatnya. Saladin pun memberikan bantuan medis kepada Richard the Lionheart selama Perang Salib Ketiga, memastikan keselamatan tawanan dan warga sipil selama penaklukannya. Salah satu quote Saladin adalah, "Saya peringatkan kamu agar tidak menumpahkan darah, terlibat di dalamnya, dan menjadikannya kebiasaan, karena darah tidak pernah tidur." Khalid bin Walid. Nah, tokoh yang terakhir adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah salah satu panglima militer yang paling dihormati dalam sejarah Islam. Dikenal sebagai Saifullah atau pedang Allah, atau Saif Allah al-Maslul yang berarti pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid memainkan peran penting dalam perluasan awal wilayah Islam, menunjukkan kejeniusan militer yang gak tertandingi dan kesetiaan yang tidak tergoyahkan kepada Islam, bahkan setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Khalid dilahirin sekitar tahun 592 Masehi di Mekah dari keluarga Bani Maksum dari suku Quraisy. Ayahnya, Walid bin Al-Mughirah, adalah seorang pemimpin Quraisy yang kaya dan berpengaruh di Mekah. Ibunya bernama Lubabah binti Al-Harith. Setelah kelahirannya, Khalid dikirim ke sebuah suku Badui di gurun, di mana ibu angkat merawatnya sesuai dengan tradisi kaum Quraisy pada zaman itu. Kemudian saat dirinya berumur 5 tahun, dia dikembalikan ke orang tuanya di Mekah. Khalid nih tumbuh dalam lingkungan yang kuat dan makmur. Semasa muda, Khalid nih unggul dalam keterampilan tempur, termasuk ilmu pedang, berkuda, dan strategi, yang kemudian jadiin dia komandan tangguh. Khalid juga merupakan panglima perang kaum kafir Quraisy yang terkenal dengan pasukan kavalerinya. Dia awalnya menentang Islam dan berperang melawan kaum muslim. Di pertempuran Uhud tahun 625, dia memainkan peran kunci dalam kemenangan Quraisy. Beberapa kaum muslim yang menghiraukan perintah Nabi Muhammad SAW dimanfaatkan Khalid bin Walid yang bikin pasukan muslim kalah. Saat perjanjian Hudaybiyah tahun 628, Khalid mulai mempertanyakan sikap Quraisy terhadap Islam. Karena Quraisy sering banget ngerugiin kaum muslim. Sampai akhirnya setahun kemudian, Khalid memutuskan buat masuk Islam dan berbayat kepada Nabi Muhammad SAW. Pertempuran Mu'tah tahun 629 di Yordania modern adalah pertempuran pertama Khalid sebagai komandan muslim. Karena kalah jumlah, 3.000 muslim melawan 200.000 tentara Bizantium, taktik mundurnya Khalid menyelamatkan pasukan muslim dari kehancuran. Kepemimpinannya bikin dia mendapatkan gelar pedang Allah. Berikutnya di penaklukan Mekah tahun 630, ini pernah aku bahas juga ya videonya, bisa kalian cek nanti. Khalid ini memainkan peran penting dalam mengamankan Mekah untuk Islam tanpa pertumpahan darah yang signifikan. Pendekatannya yang disiplin, mastiin pengambil alihan kekuasaan Mekah yang damai di bawah kendali muslim. Berikutnya pertempuran Yarmouk tahun 636, itu dianggap sebagai salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah militer. Khalid memimpin pasukan muslim menuju kemenangan telak melawan kekaisaran Bizantium. Penggunaan pasukan kavaleri dan manuver briliannya itu mengakibatkan runtuhnya perlawanan Bizantium di Suriah. Pertempuran Yarmouk dianggap sebagai kemenangan militer terbesar Khalid bin Walid dan telah mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu ahli taktik dan komandan kavaleri terhebat dalam sejarah. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Khalid dicopot dari jabatannya sebagai panglima tertinggi jadi tentara biasa. Bukan karena ketidakmampuannya, tapi buat mencegah ketergantungan yang berlebihan pada satu orang. Umar pengen umat Islam percaya kepada Allah, bukan hanya pada kepemimpinan Khalid.
Ini kalau kita sebagai manusia biasa pasti egonya tinggi banget dong. Kita udah punya jabatan tinggi, tiba-tiba diturunin jabatannya ke yang paling rendah. Kita pasti nggak terima dong. Susah banget buat nerima hal itu. Tapi kalian tahu nggak? Khalid bin Walid itu justru terima sama keputusan itu. Dia tidak masalahin. Karena dia tahu kalau Umar sebagai pemimpin saat itu pasti udah mikirin segala konsekuensinya. Dan tentu aja ini sebagai jalan terbaiknya. Khalid tetap setia dan bertugas sebagai prajurit di bawah komandan lainnya. Nggak ada tuh niatan membelot atau memberontak. Khalid bin Walid nggak pernah kalah dalam lebih dari 100 pertempuran. Transisinya dari seorang penentang keras Islam menjadi salah satu pendukungnya yang paling setia. Kemudian Khalid bin Walid meninggal tahun 642 di Homs, yang sekarangnya Suriah, karena sebab alamiah. Sesaat sebelum kematiannya, Khalid menyesal. Walaupun dia mengabdi sebagai seorang prajurit seumur hidupnya, dia justru meninggal di tempat tidur, bukan di medan perang. Cita-cita semua prajurit muslim adalah ingin syahid di medan pertempuran. Sayang ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya. Kalau misalnya seperti biasa, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditambahin, ada yang kurang, ada yang mau di... Udah semua ya? Iya udah, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you geeks like it, and I'll see you again on my next video. Bye. Bentar lagi buka. Selamat berpuasa. Kembali besok. Bye. Sulaiman yang pertama yang oleh dunia barat ditunjuki. Tarik keturunan suku Berber. Berber. Kesetiaan, kecerdasan militernya bikin dia jadi komandan. Salah satu momen tarik yang paling terkenal adalah kenapa sih bikin dia dihormati oleh orang-orang Muslim dan Kristen. Bikin dia dihormati oleh orang-orang Muslim dan Kristen Sikap kesatria, kepemimpinan, dan komitmennya terhadap prinsip-prinsip Islam kenapa sih? Waduh. Khalid nih tumbuh dalam lingkungan yang kuat dan makmur. Makmur lagi, sorry.